Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian nih? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan presensi ya. Udah masuk semua kan ya ini? Sudah, Bu. Ibu presensi. Nadia ada? Hadir, Bu. Tania ada? Hadir, Ibu. Vita? Hadir, Bu. Nining hadir, Bu. Hadir. Hanin ada, Hanin? Hadir, Ibu. Baik, semuanya alhamdulillah hadir ya. Senang sekali nih kita bertemu kembali hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Saya, Ibu. Hanin. Jadi, teks eksposisi adalah karangan yang berisikan sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Baik, bagus sekali. Berarti sudah membaca dengan cermat ya materi sebelum kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu tentang teks eksposisi. Tolong perhatikan ya tayangan slide-nya. Di sini sudah terlihat ya tayangannya. Nah, teks eksposisi merupakan karangan yang terdapat sejumlah informasi dan pengetahuan di dalamnya yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran suatu topik. Biasanya paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Lalu ada tujuannya. Tujuan teks eksposisi sendiri itu menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dapat pengetahuan secara rinci dan suatu hal dan kejadian. Adapun ciri-cirinya nih bisa diperhatikan. Ciri-ciri teks eksposisi itu singkat dan padat, gaya informasi yang berupa ajakan, menyampaikan teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Lalu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan yang di dalamnya terdapat informasi-informasi pengetahuan. Tidak memihak, yang tidak memaksakan kemauan dan penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi ini bersifat objektif ya, lalu penjelasannya akurat atau cermat ya, lalu fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan konstribusi. Pertanyaan menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisinya terdiri dari judul ini yang apa sih namanya? Judul topiknya ya. Kata-katanya itu singkat, menarik, dan serat akan makna. Lalu ada pernyataan umum. Ini tuh untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan si pembaca pada posisi tertentu topik yang sedang kita bahas nih. Lalu argumentasi itu berisikan dukungan pernyataan dengan memberikan argumentasi. Penegasan ulang itu biasanya didasarkan pada argumen yang disajikan dalam bagian sebelumnya. Biasanya opini itu bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Lalu banyak nih jenis-jenisnya. Yang diantaranya itu ada eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, dan eksposisi pertentangan. Di sini juga ada unsur kaidah teks eksposisi, yaitu menentukan topik yang akan disajikan,
Biasanya ini hal yang pertama dilakukan ya adalah menentukan tema. Lalu ada menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan ini, kita harus memiliki tujuannya. Nih, uh, akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Lalu ada pemilihan data yang sesuai dengan tema. Kita mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Yang harus dilakukan adalah pemilihan data yang sesuai dengan tema. Dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian internet, surat kabar maupun wawancara secara langsung. Selanjutnya itu ada membuat kerangka karangan. Biasanya sebelum pembuatan karangan eksposisi itu kita harus membuat kerangkanya biar sistematis. Lalu ada pembahasan dan pengembangan kerangka karangan. Dalam hal ini biasanya pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya ya. Selanjutnya itu terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulan ini sesuai dengan tujuan karangan eksposisi yang harus sejalan ya. Lalu ada unsur kebahasan teks eksposisi. Unsur kebahasan teks eksposisi ini ada pronomina yang terdiri dari pronomina persona dan non persona. Lalu ada nomina dan verba. Selanjutnya ada konjungsi yang merupakan kata penghubung. Nah, di sini Ibu akan memberi ada contoh teks eksposisi. Tolong kalian analisis strukturnya bersama kelompok yang sebelumnya kan sudah dibuat ya. Yang satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kalau begitu, nanti kalian tolong nanti kalian akan Ibu tunjuk kelompok yang mempresentasikan di depan. Ibu tunjuk kelompok Vita untuk mempresentasikannya di depan sesuai hasil analisis kelompok kalian. Mulai ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, dalam berita realita hukum di Indonesia yang menjadi tesis adalah pada paragraf pertama, yaitu dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagi pelaku yang tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rania Anissa Putri. Kepada Rania dipersilahkan. Baik, terima kasih Vita. Selanjutnya, paragraf 2 itu ada argumentasi yang isinya bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seseorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia yang dikeroyok massa sampai tewas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Vita selaku moderator. Terima kasih kepada Saudara Rania. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nining Widianingsih. Kepada Nining dipersilahkan. Baik, terima kasih Vita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penegasan ulang pada paragraf ketiga ya. Pada penegasan ulangnya itu pada hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya mewakili kelompok kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok kita, Nining dan Renia ya. Nah, selanjutnya Ibu akan tunjuk kepada kalian beberapa, 2 di antaranya untuk menjawab pertanyaan ya. Hanin, ada Hanin? Ada Ibu. Tolong sebutkan dan jelaskan apa saja sih jenis teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi ada 6 jenis. Yang pertama, eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, pengembangannya menggunakan gambaran sederhana. Yang ketiga, eksposisi proses, sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan. Yang keempat, ada eksposisi perbandingan. Penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama. Yang kelima, ada eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan yang terakhir ada eksposisi definisi, yaitu batasan pengertiannya sesuatu dengan memfokuskan pada karakteristik sesuatu itu. Sudah Ibu. Baik Hanin, terima kasih, bagus sekali. Lalu Nadia ada? Hadir Ibu. Baik, Nadia tolong sebutkan dan jelaskan struktur teks eksposisi. Ya, jadi struktur teks eksposisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tesis. Tesis itu bagian pembuka yang berisi tentang pendapat penulis. Fungsinya untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Terus yang kedua ada argumentasi. Ini berisikan sebuah dukungan pernyataan atau opini dengan memberikan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Terus terakhir ada penegasan ulang. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Sudah Ibu. Baik, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya mengenai materi yang sedang kita bahas. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Kerjakan sesuai petunjuk tugasnya ya. Jadi, kesimpulan pertemuan kali ini, teks eksposisi adalah suatu karangan yang terdapat informasi dan pengetahuan di dalamnya yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Lalu memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran suatu topik. Tujuannya itu untuk menginformasikan, menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Cukup di sini saja ya. Ibu akan tutup. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah lengkap, semuanya hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.